Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. Ila hadratin wa syuhada syahidina al-qadir jalal al-jailani rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. Ni'mal maula wa ni'man nasir. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. Ila hadratin wa syuhada syahidina al-qadir. Ila hadis maqam syahid marhum Muhammad. Ila hadis maqam Syekh Ahmad Syadul Qatamil Arifin radhiyallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. Ya Rabbi ya Lutfi adrikni bi lutfika Rabbi. Ya Rabbi ya Lutfi adrikni bi lutfika Rabbi. Ya Rabbi ya Lutfi adrikni bi lutfika Rabbi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. Ila hadratin muqaddamin salati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim. Ila hadrati sayyidina Masum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta maksudi wa ridha. Ilahi anta maksudi wa ridha. Ilahi anta maksudi wa ridha. Bi'atini mahabbataka wa malikaka. Ya Latif. Ya Latif.
اللهم اشرحها شرحا صالحا وادعنا من بين
لأجلهم سيؤمنون فيسرون نفسهم بهم لا يفسدون أحياء يصلح من المسلمين ويفسدون يا رب يا رب يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم اشرح واشرح سبحان الله وسلم واجعلنا من بين أيديهم سلم ومن رسول سلم أحياء يصلح من المسلمين ويفسدون يا رب يا رب يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي بسم الله الصافي بسم الله الكريم بسم الله الرحيم بسم الله الصافي بسم الله الكريم بسم الله الصافي بسم الله الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا الحق ربنا افتح بيننا وبين قومنا ربنا افتح بيننا وبين الحق ربنا انجنا من جلال مرقنا ربنا انجنا ربنا انجنا اللهم اغفر لسلمنا وقومنا اللهم والرشد من الخير فإنك تقى الخير وإنك تقى ومن تشكر السوء وسلم التقسيم بأنفسنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين yang sama-sama kita hormati nasihat Ibu Bella, Ibu Maharani, Ibu Haja Maharani, yang sama-sama kita hormati Ketua Ibu Bella Jakarta, Ibu Haja Herlina Susanti, yang sama-sama kita hormati Pura Pengurus Ibu Bella Jakarta, yang sama-sama kita hormati anggota Ibu Bella Jakarta, yang sama kita hormati pemangku manakib dan khotamah. Semoga dimudahkan segala urusannya, diberi kesehatan lahir batin dan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ibu Iwan wal akhwat thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Laya yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kehendaknya lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat lahir maupun batin. Selawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, para aulia Allah dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa dan sesuai petunjuk pelaksanaan acara manakib, maka terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan hadirin yang mulia agar senantiasa kita dapat berupaya dengan khusyuk menghadirkan qalbu kita dan hidupkannya dengan zikrullah. Zikir yang diingatkan, zikir samar yang telah ditanamkan dalam kolbu kita masing-masing, yaitu zikir khofi, dengan selalu bertawajuh selama dalam pelaksanaan manakib tersebut. Menurut pepatah orang arif mengatakan, tiada saat tanpa zikir, tiada zikir tanpa hidup. Tiada mengatakan, tiada saat tanpa zikir, tiada zikir tanpa hidup, tiada hidup tanpa sholat, dan tiada sholat tanpa zikir. Itulah sebabnya orang yang sedang berzikir pada Allah adalah sesungguhnya ia sedang mensyukuri nikmat Allah dan memohon ampunannya. Maka Allah berjanji akan menambah nikmat-nikmat itu dan memberikan pengampunan. Tetapi sebaliknya, apabila lupa maka sesungguhnya ia sedang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mawaddah zikrullah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bersama guru mursyid kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita, sebelum kita buka hikmat amalia Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, maka terlebih dahulu kita buka dengan majelis doa terlebih dahulu, membaca surat Al-Fatihah yang kita tujukan kepada mereka yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah dalam kehidupan kita ini dengan segala keberadaannya, yaitu barokah Fatihah pertama kita tujukan kepada pengarsa guru agung Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Semoga beliau selamanya ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karomah dan barokah beliau tetap terlimpah dan tercurah kepada kita sekalian dan kita dijadikan murid yang diakui oleh beliau. Amin. Ila hadratis Sultan Aulia fi hadzal zaman Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Barokah Fatihah kedua
Kita tujukan kepada Ahlul Bait, pengusaha Umi Yoyo Sofia, beserta anak, menantu, cucu dan cicit, serta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Surya Laya dan keluarga besar Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Semoga selamanya ada dalam kesehatan zahir maupun batin, dunia dan akhirat. Ila hadrati Sultan Aulia fi hadzal zaman Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Barokah Fatihah ketiga kita tujukan kepada hodim-hodim pengersa abad, pengemban amanat Kiai Haji Jainul Abidin Anwar. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan lahir dan batinnya, dipanjangkan usianya, para wakil talqin, para pengurus yayasan, para pengurus LDTIN, Ibu Bella, GMPS dan dari tingkat pusat hingga daerah hingga luar negeri, para sesepuh manakib, para imam khotaman, para mubalik-mubaligo di lingkungan yayasan Sebabak di Pondok Pesantren Surya Laya, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sedang belajar berkhidmat kepada pengersa abah untuk mengamankan, mengamalkan dan melestarikan amalan yang diberikan oleh Guru Agung Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Semoga hikmatnya diterima oleh beliau, selamanya ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ilham dari Sultan Aulia pada zaman itu Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Barokah Fatihah keempat untuk kejayaan agama dan negara. Barokah Fatihah keempat untuk kejayaan agama dan negara kita, negara Republik Indonesia. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga serta dijauhi dari bala dan penyakit dan selamanya ada dalam rahmat Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati Sultan Aulia pada zaman Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Barokah Fatihah selanjutnya untuk ikhwan wal akhwat, keluarga kita semua yang telah tiada meninggalkan kita terlebih dahulu. Semoga diampuni dosa-dosanya, diterima iman Islam ihsannya dan ditetapkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bersama para aulia Allah khususnya untuk arwah almarhum dan almarhumah Ibu Hajah Nunung Rosita binti Tatang, Ibu Neneng Quraisyin binti Haji Jainuddin, Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Effendi bin Haji Majuki, Ibu Hajah Ida Saudah binti Raksa Rukin, Ibu Endang Wirawati binti Sartolo Joyo Sugito, Muhammad Jikra Ahadin bin Dodi Asinyoto, Bapak Haji Ibrahim bin Kamu, Ibu Hajah Syurifah binti Imam Rejo, Ibu Hajah Siti Maimunah binti Haji Muhammad Ilyas, Bapak Sudiono bin Ranu Sudirjo, Ibu Yuhaini binti Muhammad Yunus, Bapak Muhammad Toha bin Suwaini, Bapak Muhadi Wasono bin Harjo Takrir, Ibu Nurmah binti Saimun. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Sultan Aulia pada zaman itu Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah Fatihah selanjutnya untuk ikhwan wal akhwat keluarga kita semua yang sedang sakit. Semoga diberikan kesabaran, ketawakalan dan segera dipulihkan kembali. Allahumma ya Safiyal Amrod. Al-Fatihah. Selanjutnya untuk kita-kita yang hadir yang memiliki hajat, sebutkan hajat dalam hati masing-masing. Semoga Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita masing-masing. Allahumma ya qadiyah hajat ilhadutu Syekh Sultan Aulia pada zaman Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Semoga kita ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga yang sakinah wa
mawadah warahmah. Putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah, istiqomah dalam ibadahnya. Utamanya mereka bisa menjadi generasi penerus kita dalam mengamankan dan melestarikan amalan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang telah diberikan oleh pengesah Guru Agung. Allahumma ya qadiyal hajat wa sultan auliya fi zaman Syekh Ahmad Syariful Wafa Tajul Arif Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk usaha kita, karir kita, pekerjaan kita, baik yang menjadi karyawan swasta ataupun negeri, guru, pengusaha, ibu rumah tangga atau profesi lainnya, semoga dilancarkan, ditambahkan keberkahannya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk putra-putri kita yang sedang menuntut ilmu, baik tingkat formal maupun non formalnya, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, serta semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dicerdaskan pola pikirnya, sehat lahir dan batinnya. Allahumma ya qadiyal hajat wa sultan auliya fi zaman Syekh Ahmad Syariful Wafa Tajul Arif Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, demi tertibnya acara manakib, berikut saya bacakan susunan petugas yang akan bertugas. Untuk petugas khidmat amaliyah adalah sebagai berikut: pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Evi, pembacaan tanbih oleh Ibu Dian, pembacaan tawasul dipimpin oleh Ibu Dewi, pembacaan mangkobah oleh Ibu Laili. Dan nanti kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Ibu Dela Jakarta, Ibu Herlina Susanti, dan khidmat ilmiah oleh Mbak Siti Rohimah. Demikianlah untuk khidmat ilmiah yang disampaikan oleh Mbak Siti Rohimah, dan terakhir ditutup dengan sholat Bani Hasim bersama-sama sebanyak 3 kali. Demikian susunan acara ini kami sampaikan. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada kesalahan nama atau pengucapan, baik sengaja ataupun tidak. Dan para petugas yang sudah mendapatkan kehormatan dipersilakan tanpa dikomentari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalata as-saa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati amrin amraha وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي يأتم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض خامدة فإذا أنزلنا عليها ماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Sayyidina Mukarram Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmannya. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu,
terpengaruh oleh godaan syaitan, waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsyafan dalam mengajak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya dirilah sendiri yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kudrah Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dalam sesama, dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Coba renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, gemah ripah bagi jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, amalkan sebaik-baiknya, guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat.
Amin ya Rabbal Alamin. Patapan Suryalaya 13 Februari tahun 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian cucu. Kata-kata mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan meninggalkan tempat ketika tersinggung oleh orang lain. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Ila Rabbi Syahid Maksudul Wafat Tajul Al-Fi Radiyallahu Al-Fatihah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syahidul lillahi wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وَأُمِّنَا هَوَاهَا وَمَاتَنَا سَلَا بَيْنَهُمَا كُلَّ يَوْمِ الدِّينِ شَيْءٌ لِلَّهِ لَهُ الْفَاتِحَةُ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semuanya alaihi sadatina wa maulana wa alimatina abi bakri wa umara wa usmana wa alimi wa ilal bakiyati sahabati wa qarabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa hum bi ihsani ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ayyihi al-matihi mujahidina wa muqallidihi fid-dini wa ulama'i rasyidin wa qurra'il mukhlisina wa ahli tafsiri wal muhaddisina wa sa'iri sadati sufiyati wal muhaqqiqina wa ila arwahi kulli wali wa waliyatin wa muslimina wa muslimati min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila simariha. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi ahli silsilati wa qadiriyati wa masalahiyati wa jami'il ahli turuqi khususan ila hadrati sultani awliya al-ghazi al-azami kutubil alamin Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirruhu wa Sayyid Syekh Abi Bakri wa Sayyid Syekh Abi Qasim bin Al-Baghdadi wa Sayyid Syekh Ma'ruf al-Qadri wa Sayyid Syekh Sirri Saqati wa Sayyid Syekh Habib Al-Azami wa Sayyid Syekh Hasan Basri wa Sayyid Syekh
Ja'far Sabri Syekh Syekh Yusuf Al-Hamdani Syekh Syekh Abi Yazid Al-Mustawni Syekh Syekh Bahauddin Naqsabandi wa hadarati Imam Rabbani wa hadarati Syekhina Muqarrami Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa hadarati Syekhina Muqarrami Syekh Ahmad Shahid wa barakatul arifin wa usulihim wa qulihim wa risalatin wa alidin anhum Syekhul Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahirrahmanirrahim. Wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana wa astahsana wa qaladana indaka bi du'a'i khairi syai'un bilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min fawqiha ila fawqihi walidi adama ila yaumil qiyamati syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah
ilahukum illahu wahidun la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqdaru bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli hajrin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqdaru bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhil karim wa alihi wa sahbihi bi kulli lahzatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqdaru bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lahzatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puja-puji bagi Allah Pengguna semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahan. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manqabah ke-8. Berlaku benar dan jujur adalah pandangan hidup Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seorang ikhwan, apakah pedoman dalam pandangan hidup beramal? Bagiku wajib benar pantang untuk berdusta. Diriwayatkan pada waktu Syekh menginjak usia muda beliau, berusia 18 tahun, pada suatu hari, yaitu hari Arafah, bagi kaum muslimin yang naik haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput mengembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau bahwa bukan beginilah tujuan hidup Syekh dilahirkan ke dunia ini. Peristiwa itu mengejutkan Syekh dan beliau kembali pulang. Kembali di rumahnya, beliau naik ke atap rumahnya dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu, Syekh memohon kepada ibunya agar ibunya suka melakukan dirinya kepada Allah serta mengirimkannya untuk pergi ke Baghdad untuk meneruskan pelajaran. Seperti telah diketahui oleh umum, pada waktu itu Baghdadlah sebagai pusat kota ilmu yang terkenal oleh seluruh kaum muslimin dan didatangi oleh para pemuda, para siswa dari seluruh penjuru dunia Islam. Syekh Abdul Qadir berkeinginan keras untuk menambah ilmu dan meningkatkan kerohaniannya dalam bergaul dengan para wali lainnya beserta orang-orang suci di Baghdad. Kecintaan ibunya, rumah dan tempat kelahirannya, perjalanan yang sukar dan berbahaya serta jauh, lagi pula akan berdiam di suatu tempat di mana tidak ada teman dan sanak famili, itu semua bagi Syekh tidak menjadikan halangan atau menurunkan niatnya untuk mencari tambahan ilmu. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, maka keluarlah air matanya, mengingat dia sudah tua dan suaminya ayah Syekh Abdul Qadir telah lama meninggal dunia. Maka timbullah pertanyaan dalam hatinya, apakah dia akan dapat bertemu kembali dengan putranya yang ia cintai, yang ia didik dengan kasih mesra itu. Akan tetapi, karena ibunya itu adalah seorang wanita yang bersih hati dan selalu taat kepada Allah, maka dia tidak menghalangi kehendak putranya untuk berbakti kepada Allah dengan kebaktian yang sebesar-besarnya. Setelah ibunya menyetujui permohonan tadi dan mengizinkan untuk berangkat ke Baghdad, maka segeralah segala sesuatunya dipersiapkan. Uang bekal 40 keping dinar oleh ibunya dimasukkan ke dalam baju putranya, persis di bawah ketiaknya,
lalu dijahit agar tidak mudah hilang atau dicuri. Uang itu adalah warisan dari almarhum ayahnya, dimaksudkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Kemudian Syekh Abdul Qadir menggabungkan diri pada suatu kafilah yang akan berangkat ke Baghdad. Sebelum berpisah, ibunya meminta suatu janji dari putranya agar jangan berdusta dalam segala keadaan, bagaimanapun juga. Walaupun ibunya telah tahu benar, putranya itu sejak kecil tidak pernah berdusta. Janji itu dipersembahkan kepada ibunya, dan Syekh berjanji untuk senantiasa mencamkan pesan tersebut. Kemudian berpisahlah ibu dengan anak tersebut. Kedua-duanya berpisah dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari kafilah berangkat, dan Syekh Abdul Qadir pula di dalamnya berjalan dengan selamat, maka tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perampok. 60 orang penyamun berkuda merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang mempedulikan, menganiaya atau bersikap bengis kepada Syekh Abdul Qadir karena beliau tampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun datang bertanya kepadanya, apa yang dia punyai? Dijawabnya bahwa dia mempunyai 40 keping dinar dijahit di dalam bajunya. Penyamun tadi lalu lapor kepada pemimpinnya apa yang telah dia dengar dari pemuda itu. Lalu diperintahkan kepala penyamun tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah Syekh menghadap dan ditanya oleh kepala perampok itu, apakah benar apa yang telah dikatakan tadi? Dijawab oleh Syekh bahwa benar apa yang telah diucapkan tadi. Sang kepala penyamun lalu menyuruh mengiris jahitan bajunya, dan setelah jahitan baju itu tersayat, maka keluarlah kepingan 40 dinar. Melihat uang itu, hati penyamun tidak menjadi sukacita, tetapi terpesona sejenak. Kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir, apa sebabnya dia berkata sebenarnya? Dijawab Syekh Abdul Qadir dengan tenang bahwa beliau berjanji kepada ibunya tak akan berkata bohong pada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ditambahkannya, jika ia bohong, maka tidak akan bermakna upaya dalam menimba ilmu agama. Mendengar jawaban itu, kepala perampok tadi bercucurlah air matanya dan menangis terseduh-seduh karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa ia selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya, sedang seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala perampok jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan merampok yang diakuinya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dengan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang kepada rombongan kafilah. Perjalanan dilanjutkan dengan selamat sampai ke Baghdad. Anak buah perampok seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat biasa, mencari nafkah dengan halal dan jujur. Allahumma anzur nafahatil ridha an alaik wa amjanna bil asrar allati awda'ahala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil sultan awliya'i wa qudwatil asfiya'i qutbil mubani wal ghawsi samadani sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyika
عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مصاحبتك ومحبتك وأمتنا على سنة والجماعة وسرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفارج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا وأقصي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وأغسل بها حوبتنا وانشر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتشفين بمحبة المهتدين بحاله وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأتباع الغر محجلين وأشياعه سبيقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kangen ya dengan PKN Center. Beberapa bulan nggak ada PKN Center. Udah lama ya, 4 bulan ya. Yang pertama terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu pengurus, Ibu Maharani, terima kasih kedatangannya, sedang datang. Ada Oma Sukaisi juga, Ibu Yanti. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Kita udah kangen banget ya Bu ya, udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul bersama untuk mensyukuri 1 tahun Ibu Bella berkhidmat. Alhamdulillah sudah 1 tahun, masih 4 tahun lagi tapi Ibu masih 4 tahun lagi ternyata. Jadi untuk tasyakuran 1 tahun Ibu Bella Jakarta, kita mengadakan beberapa rangkaian acara. Yang pertama adalah lomba karya tulis khusus akhwat yang sudah dilaksanakan dan sudah diumumkan pemenangnya. Selamat buat para pemenang. Untuk yang juara pertama adalah Ibu Leri. Ibu Leri hebat, tulisannya keren. Tepuk tangan dong buat Ibu Leri. Dan yang Ibu Leri itu paling terakhir kayaknya deh kirimnya. Nggak bisa nulis. Kita emang harus dipaksa memang. Kalau dipaksa akhirnya kan keluar ide-ide yang cemerlangnya ya, buat berbagi dengan teman-teman yang lain. Terus yang kedua adalah Ibu Mary.
Hadiahnya belakangan ya Butet? Oh ya nanti aja katanya, gampang ya. Terus yang ketiga ini adikku yang tercinta saya Ian yang juara 3. Enggak KKN loh ya, saya nggak milih soalnya. Kebetulan jurinya dari TGN News dan dari bidang generasi Belang lah. Alhamdulillah Ibu Bella Jakarta sudah 1 tahun masa hikmatnya. Sekali lagi saya katakan dalam usia 1 tahun ibaratnya seorang bayi itu baru belajar berjalan, jalannya juga masih tertatih-tatih, kadang jatuh, nangis. Tapi bangkit kembali. Ya itulah gambarannya kami saat ini. Mudah-mudahan dengan kerja keras pengurus-pengurus, dengan pengorbanannya ke depannya, saya berharap Ibu Bella Jakarta bisa lebih lagi. Dan khusus untuk pengurus-pengurus yang sekarang yang lalu kemarin belum bisa aktif, mudah-mudahan di tahun kedua bisa lebih aktif lagi, memberikan waktunya sedikitlah untuk Ibu Bella Jakarta. Kalau bicara sibuk, memang kita semua sibuk, saya memaklumi banget ya, apalagi kita ibu-ibu, selain ngurusin bapak, ngurusin anak, banyak lagi yang diurus dan lain-lain. Dan kebetulan kita tim pun ibu-ibunya ibu-ibu pengusaha, banyaknya ibu-ibu pengusaha. Tapi memang seperti tema kita tasyakuran 1 tahun kali ini adalah berhikmat dengan cinta. Ya, dengan cinta kita mengorbankan segalanya. Biasanya begitu kan, kalau udah cinta kita mengorbankan apa yang bisa kita korbankan. Dengan cinta kita saling menguatkan. Mudah-mudahan saya berharap banget untuk kedepannya kita lebih konsen lagi lah. Kebetulan sekarang ini kan sedang situasi pandemi ya, tapi kita alhamdulillah masih bisa melakukan beberapa kegiatan. Sedikit ya, saya akan membacakan cuplikan dari amanah guru musik kita, Syekh Ahmad Suhaibul Wafa Tajul Arifin. Sedikit aja saya bacakan supaya menyemangati ibu-ibu semua. Amanatnya seperti ini. Kepada para pengurus organisasi di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya, menjadi pengurus harus dilandasi dengan niat ibadah secara tulus ikhlas. Sebab menjadi pengurus di Suryalaya berbeda dengan menjadi pengurus di organisasi lain, baik organisasi massa maupun organisasi politik. Pondok Pesantren Suryalaya adalah organisasi keagamaan yang memiliki misi dan visi khusus. Misi utama Pondok Pesantren Suryalaya adalah Hifdzuh Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah sebagai tersurat dalam Tanbih. Pangersa Guru Almarhum Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Muhammad yang isinya jenas singkuring na jadi pananya Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang dijabarkan dalam program pendidikan dakwah dan sosial. Abah menyadari sepenuhnya menjadi pengurus tidaklah mudah dan ringan, namun akan mengalami banyak rintangan dan cobaan yang cukup berat. Walaupun demikian, segala beban kepengurusan tersebut akan terasa ringan apabila kita lakukan dengan niat ibadah yang tulus, ikhlas, serta dipikul bersama di antara seluruh anggota dan pengurus sebagai organisasi pembina ikhwan dan akhwat
kesabaran sangat dituntut dari para pengurus. Saya bacakan sedikit saja seperti itu cuplikannya untuk menguatkan kita semua sebagai pengurus dan anggota Ibu Bella Jakarta bahwa apa yang kita lakukan adalah berhikmat dengan cinta. Ya, jadi kita melakukan dengan cinta semuanya, berjalan dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan saya berharap banget ke depannya setelah pandemi mungkin ya kita bisa menjalankan program-program lain yang selama ini tertunda. Sepertinya memang sampai Desember ya kita masih dalam situasi seperti ini. Jadi apa saja nanti mungkin yang bisa kita lakukan. Seperti itu saja Ibu Siti Holi. Ibu Ustazah mana? Selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Rohimah. Ini Ibu Humas yang luar biasa ini. Kerja siang malam pagi sore. Silakan. Ibu yang luar biasa, yang selalu tanpa lelah, tanpa pesimis, selalu menjadikan kita obrol-obrol untuk tetap berkhidmat kepada Tuhan. Saya Ibu Herlina Susanti. Semoga Allah selalu sehatkan beliau. Semoga Allah selalu menguatkan beliau. Semoga Allah menjadikan beliau tetap istiqomah sebagai ketua Ibu Bella yang super duper menjadi tauladan. Amin ya rabbal alamin. Yang tak lupa yang terhormat yang saya cintai, seluruh pengurus di sini ada Ibu Dewi, kemudian ada Bu Ewi, ada Bu Deki, ada Bu Hartini, Bu Dian. Aduh, kalau saya sebutkan satu, habis waktu ya. Ya, seluruh pengurus yang luar biasa yang tak pernah surut kalau misalnya ada kegiatan pasti langsung on the way, langsung on fire, tak pernah lelah untuk tetap bisa ingin berkhidmat untuk satu aku. Dan tak lupa kepada seluruh akhwat Toriko dari anak sebagian semoga ada jabatan. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di malam pertama kita setelah kita rehat selama 5 bulan. Alhamdulillah. Ibu-ibu, yang belakang asik banget Ibu Nokate. Ini ya apa namanya pengaruh ya. Kemarau ya? Oh, kemarau. Juga kemarau nih. Kayaknya gak ada paham maksudnya kemarau di sini. Ya, sama-sama. Kirim nih. Marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya, hidayahnya, Allah memberikan kita kesehatan, iman, Islam dan ihsan, sehingga kita diberikan kekuatan, sehingga kita diberikan keberanian untuk datang ke majelis manaqib yang mulia ini dalam kondisi COVID-19 itu kalau salah sebut COVID-19, tapi ibu-ibu masih mau hadir, ibu-ibu masih mau berduduk di sini melepas kangen sekaligus kita tabaruk mengalah berkah pada guru agung, mengalah berkah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Salawat dan salam tak lupa kita serahkan kepada junjungan Nabi kita, tauladan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, tabiin hingga yaumul kiamat, hingga akhir zaman nanti. Tak terasa terakhir kita manaqib itu di bulan Maret. Saya
bulan Maret berarti bulan ada yang apa bulan itu ya. Terakhir Februari di rumahnya Ibu Ita, iya betul. Makanya terakhir di Ibu Ita Februari. Setelah itu Maret kita mau mengadakan mengaji, tapi kita akhirnya bertemu dengan saudari yang namanya COVID-19. Akhirnya kita dipaksa secara tidak langsung ini kita dipaksa keluar sama sahabat. Oh, udah siap-siap ya? Kita tuh dipaksa keluar kita nggak ada kalau keluar biasanya 1 hari. Kita keluar 5 bulan. 5 bulan kita keluar di rumah itu kesempatan kita seharusnya 5 bulan. Apa udah masih kode? Ayo daripada kemarin sibuk kerja, lupa yang namanya ibadah awal waktu, lupa yang namanya baca Al-Quran, lupa yang namanya zikir. Zikir udah lupa mungkin, tapi ikonik. Zikirnya nggak lupa, tapi ikonik. Yang harusnya 105 jadi ya. Saya ya. Alhamdulillah kita sekarang dipertemukan kembali. Ini izin munasabah. Ini adalah ridho Allah. Ini izin munasabah. Kita semua diperjalankan menuju Masjid Al-Barok. Kita diperjalankan berada di majelis mengaji Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ibu, Bu, ini harus ada kasih sama konten enggak? Ya udah. Ya, kita sekarang berada di bulan apa, Bu? Alhamdulillah. Saya pikir pada menjawab bulan Juli. Saya mau tanya lagi, kita berada di bulan Juli. Tanggal berapa? Berapa? Tanggal 4. Tuh, berarti alhamdulillah di rumah pada punya kalender hijriah kan? Punya. Kalau nggak punya, harus punya. Kenapa? Karena kita berada di salah satu bulan, yang mana bulannya ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa di bulan-bulan istimewa? Di sini bisa disebut salah satu bulan yang haram. Pak, nanti tahu nggak kenapa disebut bulan yang haram? Kenapa bulan Zulhijjah disebut bulan yang haram? Kenapa? Iya, berarti kan bulan haram. Itu ini banget ya, kantor ini banget dari suci ke haram. Pertanyaan saya adalah mengapa bulan Zulhijjah ini menjadi bulan yang disebut bulan yang haram? Karena di bulan Zulhijjah ini Allah tidak mengizinkan, tidak ada yang namanya peperangan, tidak boleh itu namanya haram. Kalau perang melawan COVID itu harus. Ya. Oke. Bulan yang paling salah satu bulan yang seharusnya bulan yang haram yaitu Allah mengharamkannya peperangan, permusuhan, perpecahan. Kenapa? Kenapa? Ayo, ini gak ada yang mau jawab, saya makan bakso. Karena bulan suci. Iya, kenapa karena bulan suci? Jadi nggak boleh ada permusuhan, peperangan. Tidak boleh karena catat ibu ya. Buat pulang oleh-oleh rumah kalau ditanya kenapa bulan Zulhijjah itu bulan haram, kenapa diharamkannya? Karena di bulan ini kita bertemu dalam 3 tempat. 3 hal, kita ketemu di 3 hal. Yang pertama di bulan Zulhijjah ada ibadah haji. Dalam ibadah haji berarti disebutnya itu ada sholatnya apa itu? Yang kedua kita bertemu dengan yang namanya ada puasa dulu. Puasa. Jadi di bulan Zulhijjah lagi. Yang ketiga ada kurban. Kalau kurban itu masuknya sekian dan terima kasih. Ulang lagi dah, biar pada konsen. Di bulan Zulhijjah ini adalah salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah
pertama kita ketemu dengan sholat itu. Yang kedua kita ketemu dengan puasa. Yang ketiga kita ketemu dengan sedekah. Nah, dalam 3 bulan, dalam 1 bulan ini semuanya ketemu. Ada nggak di bulan yang lain? Ada nggak? Ada nggak di bulan yang haram? Nah, di puasa jadi tidak ada. Kemudian hidup apa namanya sholat yang cuma sholat Idul Fitri. Tapi kalau misalnya di Adha ini di awal waktu semuanya di awal ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ngetek ya daripada saya kalau bacanya ya, nggak apa ya. Oh, bacanya kamu salah, kenapa? Oh iya. Ini obat perut. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mamin ayyam amalu sholihah fiha ahabbu ilallah." Makin tidak ada satu perkara pun amalu sholihah fiha ahabbu ilallah, selain tidak ada satu perkara amal soleh apapun untuk bisa mencintai Allah fiha ilallah min hadhil ayyam, dari hari ini dari bulan Dzulhijjah, yakni ayyamul ashar, 10 hari di bulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal 4. 10 hari berarti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Sebenarnya 13 hari. Kenapa? Karena tanggal 11 dan 12, 13-nya itu pun kita ketemu dengan hari Tasyrik, ya kan? Nah, kemudian sahabat bertanya, Pak, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wala jihad fi sabilillah. Sahabat bertanya, kan Rasulullah bersabda, tidak ada satu amal ibadah pun yang bisa menggantikan ibadah soleh yang menggantikan untuk mencintai kepada Allah di bulan ini atau di bulan-bulan yang lain, tidak akan ketemu selain di 10 hari bulan pertama ini. Terus sahabat bertanya, selain juga kecuali apakah jihad fisabilillah juga termasuk? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la jihad fisabilillah, jihad tidak termasuk jihad fisabilillah juga. Bayangkan tuh, dalam hadis ini dijelaskan tidak ada satu amal ibadah soleh pun yang bisa digantikan di hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, termasuk yang namanya jihad fisabilillah. Termasuk, kecuali, tapi ada kecualinya, kecuali mereka mujahid yang keluar berjihad dengan hartanya, seluruh hartanya dia bawa, dia punya harta 10 miliar dia bawa semuanya, dia bawa dirinya juga, dirinya keluar berjihad, tapi dia pulang tidak membawa apapun termasuk nyawanya. Berarti kan 10 hari, ibaratnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini tidak ada yang bisa menggantikannya termasuk jihad. Tidak ada yang bisa menggantikannya, kecuali orang itu dia wajib berjihad dengan membawa seluruh hartanya, dengan juga membawa dirinya, dia pulang kembali ke rumahnya tidak membawa apapun termasuk nyawanya sendiri. Itu sulit. Benar Bu? Di perang Badar nggak mungkin kan? Tidak. Coba kalau misalnya sejarah di perang Badar, pasukan Nabi Muhammad SAW meninggal semua nggak? Bu, saya nanya. Coba ngomongin deh, jangan telepon saya. Tadi di mana ya? Saya mau nanya, apakah seluruh pasukan Nabi Muhammad SAW di perang Badar itu meninggal semua? Apakah di perang Uhud pasukan Nabi pun meninggal semua? Tidak.
Dari sejarah. Nah, Dari sejarah kalau. nah, kenapa? Karena mereka yang wafat di jalan Allah, mereka yang wafat itu juga sudah terpilih, orang-orang pilihan. Orang pasukan yang meninggal ini adalah orang-orang pilihan, di mana mereka punya rasa ikhlas untuk berjihad, dan disitulah Allah merasa dia ikhlas, dan akhirnya dia diwafatkan di jalan fisabilillah. Sekarang kalau misalnya kita sekarang nih, balik lagi itu zamannya Nabi ya. Sekarang kita balik ke zaman kontemporer, zaman digitalisasi, zaman now, zaman now. Nah, di zaman sekarang ada nggak kira-kira orang yang keluar rumah untuk berjihad, membawa seluruh harta bendanya termasuk dirinya, terus dia pulang cuma namanya doang? Belum. Ada nggak? Kalau ada sebenarnya dong. Dia pergi keluar membawa seluruh hartanya untuk jihad di jalan Allah, dan dia pulang hanya namanya, hartanya habis dia juga ada. Nggak ada kan? Nah, itulah keistimewaan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Makanya ibu-ibu, apa yang harus kita lakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ini? Yang harus kita lakukan di tanggal 1 sampai dengan 10 ini, karena tahun ini adalah Idul Adha yang spesial. Kenapa spesial? Karena kita tidak bisa berangkat jamaah haji, tidak bisa berangkat ke Baitullah. Benar? Itu agak sedikit gimana ya? Rasanya sedih karena kita tidak bisa, tidak ibaratnya kesempurnaan untuk dari bulan Dzulhijjah itu kurang karena tidak bisa berangkat. Kita yang ada di Indonesia tidak bisa berangkat untuk kemudian kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ini? Perbanyaklah berbanyaklah ibadah. Alhamdulillah kita sebagai muridnya Pondok Sahabat. Sekarang saya tanya lagi nih, yang namanya beribadah itu apa aja? 1, sholat, terus zikir, terus puasa, terus baca Quran, terus sedekah. Nah, banyak. Sholat, baca Quran, sedekah, puasa, zikir. Kita yang namanya ibadah, kita terangkum sudah secara berlangsungnya adalah dengan kita ditanamkan zikir hobi. Kita pasti selalu mengingat kepada Allah. Kalau orang beribadah, sholat tapi kan harus ada waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, isya, tahajud, ada waktunya kan? Ada. Baca Al-Quran, walaupun itu kan harus dibuka kan Qurannya, susah kan untuk misalnya hafalan. Kemudian kalau misalnya kita, apa keistimewaan bagi kita sendiri? Abah sudah menanamkan dalam diri kita zikir, hobi. Setiap detik, setiap menit, jangan sampai putus hobinya. Kalau misalnya putus, hobi kita putus, sama aja kita mati. Hobi kita putus, kita sebagai murid apa? Ketika hobi kita putus, sama saja kita dengan mati. Jadi banyakkan matinya, banyakkan hidupnya. Kalau saya banyakkan matinya, saya banyakkan, kira-kira ibu-ibu banyakkan matinya, banyakkan hidupnya. Insya Allah ini banyakkan hidup. Amin. Ya, kita berusaha biar kita sudah dikasih diri kita ini, sudah diizinkan sama Allah. Kamu pulang, ente Siti Rohimah, kamu sudah diizinkan untuk mengenal yang namanya guru mursyid. Saya Ahmad Sohibul Wafat dari Warifin. Kamu udah dikasih kunci
beribadah. Jadi di tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 ini secara otomatis kita sudah menjalankan ibadah secara tidak langsung dengan kalau kita tetap menjalankan amalan kalau kita menjalankan amalan pengesahabah yaitu Bu masih konsen Bu udah berapa mangkok Bu ini di depan Bu ini soalnya mau jajan Bu lanjut oke saya berikan dulu ini banyak bodohnya nih ya oke ibadah yang kita jalankan itu berbeda dengan ibadah mereka-mereka yang belum bertemu, belum diizinkan, belum diperjalankan bertemu dengan pengesahabah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, ini masih pada ingat atau enggak? Ada berapa tingkatan ibadah? Ayo. Ada berapa? Ada berapa tingkatan ibadah? Tiga. Yang pertama, salah. Kurang tepat yang pertama. Awas. Nafsi. Kayaknya lupa ini sudah materi ini sudah saya sampaikan di rumahnya kita. Ya. Saya balikan lagi biar membuka memori langsung pada yang tadi yang megang pasalon terakhir. Ada berapa tingkatan ibadah? Tiga. Yang pertama ibadah nafsi dan nafsi. Yang kedua nafsi billah. Yang ketiga billah. Ulangi. Tingkatan ibadah itu ada di tiga. Nuka hiji, nafsi, bin untuk diri dari diri sendiri, untuk diri sendiri. Tingkatan pertama, anak SD, anak TK, anak PAUD. Tingkatan kedua, binafsi billah. Ini aja. Binafsi billah. Ibadah binafsinya dulu jangan langsung di ujungnya. Ini kayak langsung di ujung. Yang kedua tadi binafsi billah. Ibadah untuk dari diri untuk Allah. Ini tingkatan kedua nih. Yang ketiga ibadah billah. Ini udah mau tertinggi nih. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah binafsi? Ibadah yang belum dari dirinya sendiri untuk dirinya. Dia merasa ini ibadah karena dia kuat, dia mampu, dia punya harta dan sebagainya. Apa yang diharapkan? Kehormatan, kesehatan, rezeki, pahala, surga. Gitu. Apa yang maksud dengan ibadah binafsi tadi? Dari diri kita merasa saya kuat nih, saya bisa ibadah, saya bisa sholat, saya bisa zakat, saya bisa sedekah, saya bisa sedekah, saya bisa sholat, saya bisa itu. Untuk apa? Semoga saya tambah rezekinya, semoga saya bisa pahalanya ditambah Allah, semoga saya masuk surga intinya. Itu ibadah yang binafsi. Yang kedua, naik sedikit nih, naik tangga. Binafsi billah. Udah tujuannya udah bukan benda lagi, bukan ke hal-hal sesuatu yang diinginkan lagi. Dia ibadah untuk diri sendirinya, untuk Allah. Binafsi
lillah, kan? Sampai salah saya celetot. Ibadah yang dari dirinya memang tujuannya hanya untuk Allah, tapi masih ada di dalam hatinya rasa ingin dilihat. Jadi dia masih punya rasa ria, masih pengen dilihat orang. Dia memang ibadahnya, oke saya ibadahnya, Allah saya tujuan saya untuk Allah, segala tujuan ibadah saya untuk Allah. Tetapi dia masih dalam hatinya kita masih tidak bisa kontrol. Aduh deh, ini dia lihat banget nih, lihatnya nih. Aduh, saya kan habis, masalah saya ini, nah masih dalam hatinya seperti itu. Itu tingkatan ibadah udah lebih baik daripada binafsi daripada tingkatan yang ketiga lillah billah. Udah hanya kepada Allah, hanya untuk Allah dan kembali semuanya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya bilang ibu-ibu semua, semoga ibu-ibu urus Ibu Bella Jakarta inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Amin. Iya, ada yang berani loh. Pasti lupa lagi dengan cerita ini, dengan kalimat dengan materi ini. Lupa ya? Lockdown, jadi lupa. Kebanyakan orang bilang, kebanyakan kita tahu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak, kalau di sini keluar sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serem ya? Ada yang meninggal. Waduh, ada yang meninggal. Siapa yang meninggal? Orang mana nih? Orang mana? Orang mana? Tapi buat kita harusnya berbeda. Kita yang sudah mengenal kebesaran, kita yang sudah mengenal berzikir, kita yang sudah ditanamkan bagaimana kita untuk mengolah diri kita, untuk tujuan kita harusnya untuk usul pada Allah, yaitu kalau misalnya kita mendengar innalillah, kita kembali kepada Allah, kembali pada settingnya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali kepada Allah. Jadi tujuan itu billah kita kembali dari settingnya Allah yang awal. Tapi itu logamnya ada. Jadi sekali lagi, pasti belum ada lagi nih ya. Semoga ibu-ibu urus Ibu Bella Jakarta yang hadir di mana yang pada ini. Saking bedanya ya udah tahu ya. Semoga ibu-ibu semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada ada yang ragu ya. Masih mikir ini maksudnya apa? Coba inna lillahi wa maksudnya kok ya ini kan masih belum kebayang ya. Nanti ya. Kalau saya kasih semuanya kan habis. Kalau udah habis saya bingung. Kita kembali lagi. Yang pertama ibadah tingkatan ibadah itu ada. Udah. Ini apa kok? Itu banyak ya. Konsentrasi kembali ya. Kembali saya ke air ya. Tingkatan pertama adalah binafsi. Yang kedua binafsi itu dari binafsi Makanya jangan bayar sendiri, dari bonus. binafsi. Iya. Yang kedua binafsi billah. Yang ketiga billah. Nanti alhamdulillah juga bapak. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu jujur ya, jujur ya. Iya, aku mau bangun tidur. Oh jujur bapak aku ya, oke. Jujur ya, jujur bapak. Jujur ya, kira-kira Bu, di tingkat mana yang minum sekarang ini? Masih satu. Antara 1 dan 2 ya masih gak mau ya. Kadang-kadang dua, kadang-kadang 2, kadang-kadang 1
kita udah dikasih resepnya, tinggal kita jalanin. Itu yang namanya sop itu. Jangan cuma tahu sayur sop itu enak banget nih, asik lagi. Kira-kira bener gak bisa jawabannya? Kalau sayur sop itu isinya ada sayuran, ada kol, ada wortel, bawang merah, bawang putih, lagi ada, bener gak sih? Nggak usah. Ya maaf ya, saya nggak pernah masak. Nah, balik lagi. Kalau seandainya kita udah dikasih resepnya, resep yang Allah berikan, resep yang Allah berikan, sudah kita kasih nih, udah dikasih kan? Resepnya. Sekarang tinggal kita yang pilih. Kita mau menjalankan atau tidak? Mau jalan kita bu? Insya Allah dijalankan. Oke. Ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti di bulan Dzulhijjah ini, ayo yang tadinya sholat Isra-nya nggak lewat, ya sholat. Yang tadinya zikirnya sama 165 ya naik jadi 1000. Iya silakan. 1000. Tadi belum aku kasih ya? Oh, Oke Pak, ini sekarang saya tanya, ibu-ibu umurnya ibu-ibu itu pastikan sudah di atas banyakkan pahalanya, banyakkan dosanya. Banyakkan pahalanya, banyakkan dosanya. Sekarang angka 1000 itu banyakkan mana? Angka 1000 dikir sama dosa kita. Pasti protes juga bagus ibu. Wah, mantap ini. dapat setoran jadi gue Jadi, punya teman gue punya warung kasih barang. nah, mikir 1000. Jangan lupa juga kita puasa di bulan Dzulhijjah ini ya bu ya. Kayaknya nggak ada yang puasa ya di sini. Ada. Belina bagi sembako jam 1 ya? Bagi sembako jam 1 bagi Tapi jangan lupa ya, kalau